Selamat pagi anak-anak Ibu. Nah, di sini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Nah, sebelum kita belajar, di sini ada sebuah kutipan atau pendapat oleh seorang ahli. Nah, pendidikan itu bukan sebuah produk seperti gelar, diploma, pekerjaan, atau uang yang dihasilkan. Pendidikan itu suatu proses yang tak akan pernah berakhir. Dan ini dikatakan oleh Bell Kaufman. Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang teks eksposisi. Nah, Ibu harap kalian telah membuka bukunya bab 3. Ayo anak-anak, silakan dibuka. Nah, coba perhatikan layar kamu. Apa yang dimaksud dengan teks eksposisi? Apakah ada yang bisa menjawab? Oke, pertanyaan kedua, bagaimana bentuk teks eksposisi? Nah, jadi teks eksposisi itu memiliki beberapa bentuk. Nah, pertanyaan yang terakhir, apa yang membedakan teks eksposisi dengan teks lainnya? Jadi contohnya apa sih yang membedakan teks eksposisi dengan teks narasi? Nah, itu akan kita bahas secara satu persatu. Nah, sini ada gambar. Ya, jadi ibu gurunya ini mengatakan, dalam kehidupan sehari-hari, tentu kalian banyak membaca sebuah informasi di surat kabar, majalah, artikel, atau media lainnya. Namun, seringkali kalian hanya sekedar membaca saja, tanpa tahu jenis teks tersebut. Nah, mungkin ini benar ya. Contoh kalian membaca surat kabar, majalah, artikel, ataupun di media handphone kalian membaca berita atau opini, kalian hanya membacanya saja tanpa tahu apa sih maksud dari teks tersebut, atau ini dimasukkan ke jenis teks yang mana ya, gitu kan. Nah, kita lanjutkan. Nah, yang pertama, kita akan mempelajari tentang unsur pembangun teks eksposisi. Nah, unsur pembangun teks eksposisi itu terbagi menjadi dua. Ada pendapat ataupun opini dan gagasan penjelas atau fakta. Nah, di sini akan Ibu jelaskan lagi apa itu pendapat opini. Nah, jadi eksposisi dikembangkan berdasarkan sudut pandang atau pendapat penulis. Nah, itulah si pendapat. Nah, sudut pandang atau pendapat yang disampaikan merupakan opini si penulis yang dikembangkan menjadi sebuah paragraf utuh dengan menambahkan gagasan-gagasan penjelas berupa fakta. Fakta ini bisa berupa angka, statistik, peta, dan grafik lainnya untuk memperkuat pendapat penulis. Nah, tadi ada pendapat nih. Pendapatnya itu harus disertai dengan gagasan atau penjelas. Nah, penjelasan itu contohnya itu yang berupa angka, statistik, peta, grafik, ataupun yang lainnya. Kita lanjut ke Oke, nah di sini ada yang selanjutnya yaitu menurut KBBI. Jadi menurut si KBBI, eksposisi adalah uraian atau paparan yang bertujuan menjabarkan maksud dan tujuan. Misalkan suatu karangan. Jadi menurut KBBI, eksposisi itu ada uraian atau paparan yang tujuannya untuk menjabarkan maksud ataupun tujuan. Nah, jadi teks eksposisi merupakan sebuah teks atau karangan yang berupa gagasan, pendapat, dan fakta yang berisi sebuah informasi dan pengetahuan. Nah, teks eksposisi itu bertujuan untuk memberikan sebuah informasi kepada pembaca mengenai suatu hal. Nah, di sini kita akan belajar tentang ciri-ciri teks eksposisi. Sama seperti kamu, apa sih ciri-ciri kamu? Nah, ciri yang pertama itu bersifat informatif. Informatif, yang kedua bersifat objektif dan netral. Yang ketiga, penjelasannya disertai dengan data-data yang faktual. Yang keempat, menjelaskan informasi pengetahuan.
Dan kelima, menggunakan bahasa yang baku. Nah, coba kamu perhatikan slide selanjutnya. Nah, kita akan belajar ke struktur teks eksposisi. Oke, sebelum ke struktur eksposisi, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang yang ini tadi ya, bersifat informatif. Ciri-cirinya bersifat informatif berarti memberitahukan atau kita dapat mengambil informasi dari teks tersebut. Yang kedua, bersifat objektif dan netral. Objektif berarti sesuai dengan apa yang dikarangkan atau sesuai dengan fakta. Dan netral, tidak memihak ke pihak manapun. Tadi kan karena ciri teks eksposisi yang berisi dengan gagasan itu atau pendapat itu berisi tentang pendapat orang lain. Jadi pendapatnya itu harus netral, tidak memihak ke pendapat si A atau ke pendapat si B. Nah, kita lanjutkan ya. Oke, di sini kita tadi akan masuk ke pembelajaran struktur teks eksposisi. Nah, struktur yang pertama, seperti yang tertulis di bukumu, yang pertama itu adalah tesis. Yang kedua adalah argumentasi. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang. Nah, kita akan membahasnya satu persatu. Oke, yang pertama dari tesis. Tesis atau pernyataan pendapat. Nah, tesis itu kata lainnya itu pernyataan pendapat. Adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Nah, jadi kalau bagian pembuka itu artinya di paragraf pertama. Paragraf pertama. Bisa aja nih tesis paragraf pertama ataupun paragraf kedua. Nah, biasanya nih tesis ini bagian pembuka. Nah, bagian itu berisi pendapat umum. Nah, pertamanya itu, kalau bagian pembuka dia yang berisi pendapat orang, pendapat si penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Nah, kita akan melihat lanjut adalah argumentasi. Nah, setelah tesis, nah ada bagian yang keduanya, yaitu ada si argumentasi. Argumentasi ini yang merupakan unsur penjelas. Nah, tadi ada tesisnya nih, ada pendapat umum, ini ya, ada pendapat umum. Nah, pendapat umum ini harus diberikan unsur penjelasnya. Nah, pendapat umum harus didukung, untuk mendukung. Nah, jadi argumentasi ini fungsinya untuk mendukung si tesis ini. Nah, argumentasi itu dapat berupa alasan logis. Argumentasi berasal dari kata argumen. Argumen ini artinya alasan ataupun pendapat. Data, hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Jadi argumentasi ini contohnya itu bisa berupa alasan, data yang ditemukan, berarti data hasil temuan, fakta-fakta, berarti itu fakta, harus realita, bahkan pernyataan para ahli. Para ahli berarti orang-orang yang sudah menyatakan pendapatnya. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Jadi tadi tesis itu kepalanya, bagian pembukanya, sedangkan argumentasi itu bagian badannya. Nah, jadi seperti bagian badan, dia harus mendukung si tesis yang disampaikan oleh si penulis. Nah, argumentasi ini berupa apa aja? Argumentasi ada berupa alasan yang logis. Logis ini maksudnya yang masuk akal ya. Data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Oke, kita lanjut ke yang terakhir dari strukturnya, yaitu adalah penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini merupakan bagian yang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. Jadi penegasan ulang. Jadi apa yang sudah disampaikan di awal ataupun di pertengahan teks tersebut, jadi si penegasan ulang ini seperti merangkum pendapat atau menegaskan kembali apa yang dapat menambah wawasan kamu
atau menambah rekomendasi ataupun saran terhadap permasalahan yang diangkat. Nah, kita akan lanjut ke bagian kaidah-kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, sebelum kita lanjut, tadi kalian yang pertama sudah mengetahui apa itu pengertian teks eksposisi ya. Yang kedua, sudah mengetahui ciri-ciri dari teks eksposisi. Dan yang ketiga, kita sudah mempelajari tentang struktur teks eksposisi. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran yang keempat, yaitu kaidah kebahasaan teks eksposisi. Nah, kaidah ini ada 5 kaidahnya menggunakan kata ganti atau pronomina. Contoh, kata ganti saya. Saya itu kalau dikata gantikan adalah aku. Aku. Contoh, yang lainnya juga ada. Contoh nih, menunjukkan orang lain, bisa beliau. Beliau, gitu ya. Contohnya kata ganti. Atau kata ganti nya. Nya itu di belakang menandakan kepemilikan. Contoh, bukunya. Nya itu berarti kata ganti yang punya si buku. Nah, yang kedua, banyak menggunakan istilah yang sesuai permasalahan yang dibahas. Contoh, banyak menggunakan istilah. Contoh nih, sekarang lagi maraknya tentang virus corona. Nah, istilahnya apa? Istilahnya contohnya COVID-19, itu istilahnya. Dan yang lain sebagainya. Nah, menggunakan konjungsi. Nah, sebelumnya, di teks sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konjungsi. Nah, apa itu konjungsi? Konjungsi itu adalah kata hubung. Nah, kata hubung di teks eksposisi bisa kamu lihat di buku teks kamu. Nah, jadi setiap teks beda-beda ya konjungsinya. Nah, yang keempat, banyak menggunakan kata sifat atau adjektiva. Tadi ada kata ganti, sekarang kata sifat. Contoh kata sifatnya apa aja? Contoh jelek, buruk, baik, tersenyum, itu adalah contoh kata sifat. Nah, yang kelima, banyak ditemukan juga perubahan jenis kata karena afiksasi atau pengimbuhan. Imbuhan, afiksasi. Imbuhan itu dalam bahasa Indonesianya, dalam kata bakunya adalah afiksasi. Contoh, memakan, imbuhan memakan, imbuhan me dan an, karena kata dasarnya makan. Nah, yang terakhir, yang keenam, banyak menggunakan kalimat berpredikat verba. Verba itu adalah kata kerja. Oke, kita akan lanjut. Nah, kita akan lanjut ke jenis-jenis teks eksposisi. Nah, coba kamu perhatikan apa saja jenis-jenisnya. Jenis-jenis di teks eksposisi ini sangat banyak ya nak, jadi ibu harap kalian mengerti satu persatu bagian-bagiannya. Yang pertama, teks eksposisi definisi. Nah, teks eksposisi definisi menjelaskan pengertian, namanya juga definisi ya, berarti menjelaskan pengertian atau definisi tentang suatu topik tertentu. Nah, bisa kamu lihat contohnya seperti ini. Nah, di sini adalah contoh dari eksposisi definisi. Nah, eksposisi definisi dia menggunakan adalah, kata kuncinya adalah ataupun merupakan. Jadi adalah, merupakan, ialah. Jadi ada 3 ya, adalah, merupakan, ialah. Kalau yang 3 kata ini ada, berarti itu sudah termasuk contoh teks eksposisi definisi. Nah, paragraf di atas menunjukkan jenis teks eksposisi karena ditunjukkan adanya penjelasan mendetail. Jadi ada alasan detail tentang globalisasi. Nah, kita akan lanjut ke jenis yang kedua. Oke, silakan dilihat jenis yang kedua itu adalah teks eksposisi klasifikasi. Nah, klasifikasi artinya mengelompokkan atau membagi suatu topik ke dalam golongan tertentu.
Terdapat dua pola, yaitu menyeragamkan ke dalam satu kelompok atau memisahkan ke kelompok lain. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini dia adalah contoh paragrafnya. Contoh teks eksposisi klasifikasi. Nah, jadi seperti ini ya. Tumbuh-tumbuhan dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis golongan jika didasarkan pada jenis bijiannya. Seperti yang kalian tahu, seperti yang anak-anak ibu tahu, tumbuh-tumbuhan itu kalau berdasarkan biji bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuhan dikotil dan monokotil. Nah, yang tumbuhan dikotil ini yang mana saja? Yang monokotil yang mana saja? Contoh tumbuhan yang termasuk ke dalam biji keping 2. Biji keping 2 berarti dikotil, yaitu ada jeruk, jati, mangga, beringin, dan masih banyak lagi. Sedangkan yang monokotil, dia memiliki satu keping saja bijinya. Contohnya tebu, rumput, pisang, dan masih banyak lagi. Nah, itulah yang klasifikasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh teks yang ketiga. Nah, oke, sebelum kita masuk ke contoh teks yang ketiga, nah dijelaskan paragraf tersebut itu termasuk ke jenis teks eksposisi klasifikasi karena ditunjukkan dengan adanya pengelompokan jenis tumbuh-tumbuhan. Jadi seperti itu ya kalau untuk yang klasifikasi. Nah, lanjut yang ketiga, teks eksposisi proses. Nah, di sini adalah proses. Proses itu berarti menyajikan informasi berupa proses atau tahapan. Proses atau tahapan berarti per tahap, dari tahap awal sampai tahap akhir. Bisa berupa proses pertumbuhan, pengolahan, distribusi, dan sebagainya. Nah, coba kamu lihat di sini ada contoh teksnya. Contoh teks eksposisi proses. Nah, contohnya ini. Proses penanaman padi di Indonesia dimulai dengan memilih benih yang baik. Jadi kalau teks eksposisi proses ini, dia dijabarkan, dikarangkan dengan menggunakan bahasa yang baku, tapi dikarangkan dalam bentuk teks eksposisi proses. Proses penanaman padi di Indonesia. Contohnya dengan memilih, terus menggunakan benih bermutu, setelah mendapatkan bibit unggul, melakukan tahap persemaian. Nah, di sela-sela waktu persemaian benih, lakukan pengolahan tanah untuk persiapan lahan untuk menanam. Nah, jadi contoh teks ini termasuk contoh teks eksposisi. Nah, kalau ada proses, berarti proses berarti paragraf yang termasuk ke teks eksposisi proses. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke yang keempat, teks eksposisi ilustrasi. Nah, ilustrasi artinya itu memberikan gambaran tentang suatu topik agar pembaca dapat memahami dengan baik. Penggambaran ini melihat kesamaan sifat dari topik yang satu ke topik yang lainnya. Oke, bisa kamu lihat contohnya seperti ini kalau teks eksposisi ilustrasi. Nah, ini adalah contoh teks eksposisi ilustrasi. Ilmu pengetahuan bisa memberikan kita manfaat yang baik, tetapi juga dapat memberikan dampak buruk. Seperti sebuah pisau. Nah, ini diilustrasikan, diberikan gambarannya. Kita ilustrasikanlah sebuah pisau. Jika kita menggunakan pisau untuk hal baik, maka pisau akan mendatangkan manfaat yang baik pula. Tapi kalau pisau ini kita ibaratkan ya, ilustrasi itu mengibaratkan. Jadi bagaimana kalau pisau kita buat untuk hal-hal yang buruk, maka mendatangkan manfaat yang buruk. Nah, jadi paragraf yang kamu baca barusan adalah termasuk jenis teks eksposisi ilustrasi. Mengapa dikatakan jenis teks eksposisi ilustrasi? Karena menggambarkan ilmu pengetahuan dengan sebuah pisau. Jadi diibaratkan ilmu pengetahuan itu sebuah pisau.
Oke, kita lanjut yang kelima. Yang kelima ada teks eksposisi pertentangan. Oke, kalau eksposisi pertentangan ini berisi hal yang bertentangan mengenai suatu hal dengan hal lainnya. Oke, berikut ini adalah contohnya. Contoh teks eksposisi pertentangan. Kita sering menemukan orang yang sebelumnya tidak punya apa-apa, tiba-tiba menjadi seseorang yang kaya akan materi. Sebaliknya, seseorang yang sebelumnya kaya akan materi, tetapi tiba-tiba mengalami kebangkrutan yang membuatnya miskin. Contoh ada dua orang nih. Kita sebutkan si A dan si B. Nah, yang si A sebelumnya dia tidak punya apa-apa. Menjadi seseorang yang kaya akan materi. Sebaliknya, seseorang yang sebelumnya kaya, tadi ini dia tidak punya apa-apa lalu menjadi kaya. Yang satu lagi, yang si B, sebelumnya kaya akan materi, tiba-tiba dia mengalami kebangkrutan yang membuatnya miskin. Ini kan pertentangan atau perbandingan. Nah, jadi teks ini, paragraf ini bisa kita masukkan ke contoh teks eksposisi pertentangan. Oke, penjelasannya yaitu paragraf di atas termasuk jenis teks eksposisi pertentangan karena adanya sebuah pertentangan antara si kaya dan miskin. Oke, kita lanjut. Nah, kita akan masuk ke materi yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam menulis teks eksposisi. Nah, berikut ada 4 langkah-langkah yang akan kamu lakukan sebelum kamu menulis teks eksposisi. Menentukan topik, mengumpulkan data dan fakta, menyusun kerangka seperti tesis, argumen, penegasan ulang, dan mengembangkan kerangka tersebut dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan teks tersebut. Nah, adapun contoh dari teks eksposisi adalah sebagai berikut. Oke, ini bisa kamu lihat. Ini adalah dari struktur tesis. Ini tesisnya. Ini tentang pencemaran air merupakan. Nah, kalau merupakan tadi, dia termasuk ke teks eksposisi definisi. Nah, lalu ini ada bagian yang selanjutnya. Setelah tesis adalah argumentasi. Nah, ini adalah argumentasinya. Pencemaran yang terjadi menyebabkan berbagai masalah. Itulah argumentasinya. Pada tahun 2015, berdasarkan laporan. Berarti kalau berdasarkan laporan, itu adalah fakta. Nah, yang terakhir adalah penegasan ulang. Penegasan ulang. Nah, penegasan ulang ini ditandai dengan kata oleh karena itu. Nah, jadi kalau ada kata oleh karena itu sudah termasuk ke penegasan ulang. Nah, di sini adalah penegasan ulang dari teks eksposisi, dari contoh si teks eksposisi. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah pencemaran air sungai yang berasal dari limbah domestik, perlu dilakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran. Langkah-langkah tersebut antara lain mengubah kebiasaan membuang sampah sembarangan, memantau kualitas air sungai, membangun instansi, dan sebagainya. Nah, anak-anak, sekian materi kita tentang teks eksposisi. Nah, tugasnya untuk hari ini, kamu catat semua materi yang sudah Ibu sampaikan. Semua materi yang ada dalam video ini kamu catat di dalam buku catatan. Kamu catat semuanya. Baik itu contohnya, ciri-cirinya, pengertiannya, kamu catat semuanya di dalam buku catatan. Semuanya tanpa terkecuali. Sekian dari Ibu, terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi.